Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Alfariji Purnomo. Dan di sini teman saya Nadia Nisha Budi Maharani NIM 1221921. Kami dari kelas Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri kelas C. Di sini kami akan membawakan studi kasus terkait proses manajemen dan manajemen perencanaan dan pengendalian dari PT Adaro Energi di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, dari nama PT Adaro Energi akan tercetus bahwa ini adalah perusahaan yang akan bergerak di bidang energi. Oke, kita akan mengetahui lebih lanjut terkait sejarah, tujuan, visi, dan misi, serta deskripsi geografis, dan tentunya proses manajemen dan manajemen pengendalian dan perencanaan dan pengendalian dari PT Adaro Energi. Oke, sebelumnya jauh sebelum menjadi PT Adaro Energi, pada tahun 1982 perusahaan Enadisma itu merupakan salah satu badan usaha milik Spanyol. Itu dia melakukan eksplorasi kerjasama eksplorasi di wilayah Kalimantan Selatan. Enadisma ini dia melakukan eksplorasi dengan anak usahanya Adaro. Itu dia diambil dari nama keluarga Adaro. Jadi dia merupakan pelopor dari pertambangan di Spanyol. Seperti itu, dia melakukan eksplorasi di Kalimantan Selatan. Pada tahun 1989, perusahaan Enadisma ini melepas kepemilikannya 80% saham kepada Australia Indonesia, konsorsium Australia Indonesia. Ini diikuti oleh New Hope Corporation, Asimco Batubara, serta MEC Indocoal. Seperti itu. Pasca akuisisi oleh Adaro Indonesia itu melakukan studi kelayakan, meletakkan dasar pembangunan proyek. Dia membangun konstruksi dan juga jalan angkutan untuk batubara. Dia Adaro Energi ini resmi beroperasi secara komersial pada 22 Oktober 1992. Waktu itu dia mampu memberikan kontribusi 1 juta ton per tahun untuk batubaranya. Nah, pada tahun 1997, PT Asimco Batubara Utama sebagai pemegang 40% dari saham Adaro meminjam atau utang kepada Deutsche Bank AG Singapura itu sebesar 100 juta USD dengan menjaminkan sahamnya. Seperti itu. Dia nggak mampu melunasi utang yang tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Digugatlah utang tersebut. Nah, setelah itu panjang prosesnya. Pada akhirnya perusahaan ini dibeli kembali oleh bisnismen dari Indonesia. Seperti itu. Pengusaha ini bernama Beni Subianto dan Garibaldi Thohir. Oke, dia mengakuisisi, dia merekonstruksi dan membayar utang dari Adaro Indonesia. Seperti itu. Jadi penjualan pertama batubara Adaro itu dia ke grup industri Germany yang tertarik dengan kualitas lingkungannya. Dari masa ke masa dia berkembang hingga saat ini. Produksi dan penjualan Adaro Indonesia terus meningkat tentunya. Dia menunjukkan tren yang bagus. Pada tahun 2019 masing-masing dia mencapai 58 juta ton untuk produksinya. Waktu itu PT Padang Karunia sepakat untuk menjadikan induk usaha menjadi Adaro Indonesia. Nah, setelah itu Adaro Energi melantai di bursa efek dengan melepas 11,13 miliar sahamnya ke publik. Seperti itu untuk sejarah dari PT Adaro. Tapi dia akan berekspansi tidak hanya di bidang batubara saja, dia akan berekspansi di bidang bisnis logistik dan sebagainya. Tujuan dari perusahaan Adaro Energi, dia punya tujuan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dari batubara Indonesia serta menyediakan energi yang dapat diandalkan untuk pembangunan Indonesia. Itu dia tujuannya. Visinya seperti apa? Visinya menjadi grup perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka. Oleh karena itu dia punya 6 misi. Misi pertama memuaskan hubungan dengan pelanggan, mengembangkan karyawan, menjalin kemitraan,
Mendukung pembangunan masyarakat dan negara, mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan, serta memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Secara geografis, lokasi tambang dari PT Adaro Energy ini dia secara administratif di 2 provinsi, 3 kabupaten, dan 13 kecamatan. Lokasi penambangannya di daerah Tutupan, 215 km dari kota Banjarmasin. Nah, itu 15 km dari kota Tanjung. Ada di petanya, bisa dilihat. Dia untuk mengangkut batu bara dari ROM ke crushing plant melewati jalan haul road dengan jarak tempuh sekitar 80 km. Seperti itu. Secara geografis dia terletak di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Itu lokasi pertambangannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah definisi manajemen. Ada banyak definisi ahli terkait apa itu manajemen. Pada hakikatnya, manajemen merupakan suatu perencanaan dan perorganisasian dan pengendalian dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, terdapat beberapa definisi dari beberapa tokoh tentang manajemen, dan yang pertama yaitu menurut Kreitner, manajemen adalah suatu proses bekerja sama dengan dan melalui lainnya untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas di lingkungan yang berubah-ubah. Manajemen telah dipraktikkan sejak zaman dahulu, meskipun saat itu teori manajemen mungkin belum dirumuskan dengan komprehensif. Bahkan, barangkali manajemen telah lahir sejalan dengan munculnya peradaban manusia. Sebagai contohnya, bangsa Mesir yang bisa membuat piramida yaitu bangunan yang cukup kompleks dan hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik. Kekaisaran Romawi mengembangkan struktur organisasi yang jelas serta membantu komunikasi dan pengendalian. Konsep-konsep manajemen juga sering dibicarakan oleh filsafat Yunani atau Arab pada abad pertengahan. Kita membicarakan tentang beberapa ilustrasi manajemen pada zaman kuno. Peradaban Mesir kuno menghasilkan warisan yang spektakuler yaitu piramida, bangunan yang mungkin sudah Anda lihat dan kenal. Piramida merupakan bangunan raksasa. Pembangunan piramida melibatkan ribuan orang atau lebih dari 100.000 orang dan membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk menyelesaikan satu piramida. Untuk membangun konstruksi raksasa tersebut, jelas dibutuhkan manajemen. Pasti ada manajer yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisasi, mengordinasikan, dan mengendalikan aktivitas manusia dan sumber daya agar bangunan piramida tersebut bisa berdiri. Yang selanjutnya adalah definisi proses manajemen. Berkaca pada definisi manajemen, proses manajemen sendiri merupakan pelaksanaan atau pengimplementasian dari manajemen yang mengorganisir penyusunan, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya. Sistematikanya dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan. Manajer sendiri merupakan individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Nah, manajer sendiri secara hierarki terbagi atas 3 tingkatan, yakni top manager, middle manager, dan first line manager. Untuk top manajemen yang bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan, biasanya mereka terdiri atas sekelompok kecil manajer, dan tugas mereka adalah untuk menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Yang kedua yaitu middle level management yang terdiri atas kelompok manajer yang lebih besar dibandingkan dengan manajer puncak. Tugas mereka adalah untuk melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak serta mengordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Yang ketiga adalah manajer tingkat bawah yang bertugas untuk mengawasi karyawan secara langsung. Mereka tidak mengawasi manajer lainnya, tapi tugas mereka yaitu mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Posisi tersebut biasanya dinamakan dengan pengawas atau supervisor. Selanjutnya adalah definisi-definisi manajemen, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan adalah suatu proses
untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Perencanaan sendiri digunakan untuk menetapkan suatu langkah untuk mencapai tujuan dengan persiapan-persiapan yang sesuai. Struktur sistem manajemen merupakan komponen-komponen yang berkaitan dengan lainnya yang secara bersama-sama membentuk sistem. Setiap komponen dan struktur memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan sistem. Struktur yang sehat adalah struktur sistem yang setiap komponennya didesain sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis yang akan diterapi sistem tersebut. Selanjutnya adalah proses manajemen di perusahaan. Jadi proses manajemen di perusahaan terjadi akibat adanya organisasi. Dan organisasi inilah yang nantinya akan di-manage untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya untuk meraih segalanya harus ada tujuan bersama yang jelas, kerjasama yang baik antar dua orang atau lebih, dan adanya pembagian tugas. Proses utama dalam manajemen di perusahaan adalah mendefinisikan perusahaannya, memiliki strategi organisasi apa, dan proses dari setiap individu yang berbeda, memiliki lingkungan yang sesuai, serta berapa besar organisasi dan satuan kerjanya. Kemudian kita klasifikasikan spesialisasi, alur koordinasi, dan standarisasi, serta decision maker dan satuan dari unit kerjanya. Outputnya akan didapatkan bagaimana bentuk organisasi yang akan ditentukan. Berikut merupakan beberapa bentuk organisasi. Yang pertama adalah organisasi garis. Jadi organisasi garis ini bentuk organisasi yang masih kecil, jumlah karyawannya sedikit, dan saling mengenal serta spesialisasi kerja belum tinggi. Yang kedua ada organisasi garis dan staf. Daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam, serta rumit dan jumlah karyawan yang banyak. Yang ketiga adalah organisasi fungsional. Jadi organisasi fungsional disusun atas dasar yang harus dilaksanakan. Jadi organisasi ini dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Dan yang terakhir adalah organisasi panitia yang hanya untuk sementara waktu saja. Setelah tugas selesai, maka organisasi tersebut selesai. Selanjutnya adalah manajemen perencanaan dan pengendalian di perusahaan. Perencanaan dan kendali manajemen sangat penting bagi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan multinasional. Namun, pengurangan dalam hambatan perdagangan nasional terus-menerus, mata uang yang mengambang, dan resiko kedaulatan, pembatasan terhadap pengirim dana lintas batas nasional, perbedaan dalam sistem pajak nasional, perbedaan tingkat suku bunga dan pengaruh harga komoditas dan ekuitas yang berubah-ubah, dan biaya modal perusahaan merupakan variabel yang memperumit keputusan manajemen. Persaingan global dan cepatnya penyebaran informasi mendukung semakin sempitnya perbedaan nasional dalam praktek akuntansi manajemen. Tekanan tambahan mencakup antara lain perubahan pasar dan teknologi, pertumbuhan privatisasi, insentif biaya, dan kinerja serta koordinasi operasi global melalui joint venture dan kaitan strategis lainnya. Seorang manajer harus menentukan tingkat pengembalian yang relevan untuk menganalisis kesempatan investasi asing. Namun, tingkat pengembalian yang relevan merupakan masalah sudut pandang proyek luar negeri atau induk perusahaan. Jadi pengembalian dari dua sudut pandang ini dapat berbeda secara signifikan karena beberapa hal, yaitu pembatasan oleh pemerintah atas repatriasi laba dan modal, biaya izin, royalti, dan pembayaran lain yang merupakan laba bagi induk perusahaan namun merupakan beban bagi anak perusahaan. Yang ketiga adalah perbedaan laju inflasi nasional dan perubahan kurs valuta asing, dan yang terakhir adalah perbedaan pajak. Manajer keuangan harus memenuhi banyak tujuan dengan memberikan respons kepada kelompok investor dan non-investor di organisasi dan di lingkungannya. Jika suatu investasi asing tidak menjanjikan pengembalian yang telah disesuaikan risiko yang nilainya lebih dari pengembalian yang diperoleh pesaing lokal, maka pemegang saham induk perusahaan akan lebih baik untuk berinvestasi langsung di perusahaan lokal.
Organisasi dan manajemen perusahaan di PT Adaro Energi di Kalimantan Selatan, dia punya struktur organisasi tentunya yang kompleks. Ada beberapa bagian dari eksekutif dari PT Adaro Energi. Dia punya namanya komite audit, dia punya namanya dewan komisioner, dia punya dewan direktur. Dia ada di situnya ada presiden direktur, tentunya diwakili oleh vice presidennya. Ada juga di bawah vice president itu 4 divisi, direktur, CFO, CLO, serta chief hargeta IT officer. Seperti itu. Tentunya mereka punya tugas dan spesialisasinya masing-masing untuk dari PT Adaro Energi ini sendiri. Oke, yang pertama Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini merupakan kelompok yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan ADART, serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi. Di PT Adaro Energi, dewan ini terbagi menjadi 5 jabatan: presiden, wakil komisaris, dan komisaris independen. Nah, dia kiranya itu ada presiden, wakil, serta komisaris independen, terbagi atas 2 nantinya. Perbedaannya itu seperti apa? Kalau komisaris independen ini dia anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi atau anggota dewan komisaris. Jadi dia dinilai lebih independen sebagai seorang komisaris, lebih objektif karena dia bukan seorang pemegang saham, dan pemegang saham maksudnya dia tidak terafiliasi dengan dewan komisaris lainnya serta pemegang saham, dia tidak seperti itu. Jadi secara transparansi, keterbukaan itu lebih bagus. Di PT Adaro Energi, Independent Commissioner dipegang oleh Raden Pardede dan Muhammad Effendi, seperti itu. Selanjutnya ada Dewan Direksi. Dewan Direksi ini ya kelompok pengawas dan pengelola dari perusahaan yang terdiri dari perwakilan pemegang saham mayoritas, pendiri perusahaan, kreditur utama, dan orang-orang yang berjasa dari PT Adaro Energi ini sendiri. Direkturnya itu Garibaldi Thohir, ada yang pertama mengakuisisi, vice presidennya Christian Arahmat, direkturnya ada Ciaho, Syah Indra Aman, serta Julius Aslan. Seperti itu. Di direktur tuh dia punya marketing, divisi marketing. Divisi marketing buat apa? Dia menginput data dari perkapalan. Karena di Kalimantan Selatan secara geografis dia akan mendistribusikan sebagaimana batu bara, dia butuh logistik oleh kapal pembawa batu bara, itu dia akan menginput datanya. Dia mempersiapkan dokumentasi pra pengiriman, menindaklanjuti hasil yang berkualitas, menyiapkan faktur komersial dan sebagainya. Itu marketing divisi. Selanjutnya ada HSN and Risk Management Division. Nah, itu dia kiranya tugasnya mengelola dari platform dari KSE untuk semua grup Adaro Energi. Dia juga mengkoordinasikan berbagai macam anak perusahaan grup Adaro. Dia juga melaksanakan audit energi dan efisiensi melalui konservasi energi di ISO 5001 seperti itu. Ada juga CFO. CFO apa? Chief Financial Officer. Itu perusahaan yang memiliki tanggung jawab utama untuk perencanaan, implementasi, pengelolaan, dan menjalankan semua aktivitas keuangan perusahaan. Namanya juga Financial Officer. Di bawahnya banyak lagi tugasnya. Selanjutnya bisa dilihat di bagian ada divisi Finance and Accounting atau akuntan keuangan. Dia punya tanggung jawab untuk analisa terkait stabilitas ekonomi perusahaan dan memberikan informasi keuangan kepada departemen-departemen lainnya, seperti itu. Ada divisi pajak, Tax Division. Ya, namanya divisi pajak, dia akan menegakkan undang-undang perpajakan negara secara penuh, adil, konsisten dari litigasi pidana maupun perdata, seperti itu. Selanjutnya ada Corporate Secretary and Relation.
Sekretaris perusahaannya jelas, seperti sekretaris dia merupakan penghubung dari PT dengan pemangku kepentingan yang juga bertanggung jawab untuk memantau dari kepatuhan perseroan terhadap perundang-undangan yang ada. Dia memastikan juga pemegang saham, otoritas modal, analis, dan publik memperoleh semua informasi penting terkait dengan PT Adaro Energi, seperti itu. Nah, ada juga di sini Corporate Communication Division. Nah, ini divisi yang membangun komunikasi dan strategi bersama para pemegang saham dan tentunya media. Di sini dia buat literatur perusahaan dan bentuk komunikasi, copy editing, koreksi, revisi komunikasi. Dia yang menghubungkan, merancang, meluncurkan kampanye, pemasaran melalui email dan sebagainya. Selanjutnya ada Departemen Chief Legal Officer. Di sini legal berarti hukum perusahaan. Di PT Adaro Energi ada 7 grup untuk CLO-nya. Ada Process Control, ada Logistik, ada Domestic Legal Affair, ada Power, Water, and Mining. Semuanya berperan dalam hukum yang berbeda-beda. Dia menguasai keahlian hukum yang berbeda-beda. Karena tentunya dalam manajemen dari PT Adaro Energi dan perusahaan dia punya masalah hukum dan kacamata hukum yang permasalahannya berbeda. Selanjutnya ada Chief HRGA IT Officer. Nah, ini dia bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengatur dari sumber daya manusia di lapangan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti itu. Di bawahnya tentu ada Human Resources dan General Affair, jadi tetap ada divisi-divisi hingga nantinya pelaksana teknis, seperti itu namanya manajemen yang ada di perusahaan. Jadi kompleksitasnya tinggi. Ada divisi Information Technology Division, tadi HRGA IT, IT-nya Information Technology. Di bawah arahan dari Associate Vice President, dia mengelola operasi sehari-hari dari divisi yang ditugaskan di dalam departemen, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan area fungsional yang berlaku untuk mendukung tujuan perguruan dari PT Adaro Energinya ini sendiri, seperti itu. Ada juga Corporate AMS Division dan masih banyak lagi. Semuanya memiliki spesialisasinya masing-masing. Tadi di awal saya sebut mengenai komite dari audit. Komite audit ini dia punya tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sebagai salah satu pilar dari tata kelola perusahaan yang baik, seperti itu. Nah, dapat dilihat di bagian komite audit, chairman-nya ada Muhammad Effendi, dari membernya ada 2 member, seperti itu. Lalu bagaimana proses manajemen di PT Adaro Energi? PT Adaro Energi ini merupakan sebuah perusahaan dengan kompleksitas organisasi yang tinggi, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Berdasarkan struktur, pengertian terkait organisasi, dapat diklasifikasikan perusahaan ini menggunakan organisasi garis dan staf. Hal ini disimpulkan karena terdapat pembagian tugas dari Dewan Direksi, Komisaris, Audit, Direksi, CFO, CLO, dan berbagai macamnya. PT Adaro Energi juga bergerak di banyak sektor, energi, logistik. Dia punya 7 CLO, Chief Legal Officer, yang masing-masing memiliki permasalahan hukum yang berbeda. Dia menyelesaikan permasalahan hukum yang berbeda. Ada spesifikasi tugas, ada aliran koordinasinya seperti pada bagian terlihat. Ini bertanggung jawab ke siapa? Itu terlihat. Dewan Direksi memiliki 1 presiden, wakil, dan 3 direktur, seperti itu. Hingga ke bawahnya nanti ada personalia. Contoh, dalam manajemen dari kapal tongkang untuk distribusi batubara, staf dari bagian marketing akan membuat laporan terkait, membuat jadwal kapal tongkang. Dia akan mendokumentasikan sebelum diberangkatkan, serta nota atau faktur dari pemesanannya seperti apa.
Tentunya segala macam hal detail ini akan dilaporkan kepada Head of Marketing, Head of Division. Oke, seperti itu. Dan dalam prosesnya tentu akan melibatkan berbagai departemen. Jadi tidak bisa hanya departemen CLO saja, tidak bisa hanya departemen marketing saja. Mereka akan saling berorganisasi, saling rapat dan sebagainya, sharing terkait pajak, perizinan, ekspor. Itu namanya proses manajemen dari PT Adaro Energi. Selanjutnya manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Adaro Energi. Manajemen perencanaan, dia punya plan. Jadi dia memilih atau menetapkan tujuan organisasi, bagaimana strateginya, bagaimana kebijakan yang akan dilaksanakan. Adaro akan mengejar pertumbuhan organik. Dia menetapkan pendekatan yang disiplin seperti itu. Adaro juga akan meningkatkan efisiensi di sepanjang rantai pasokan batu bara dengan adanya departemen terkait seperti itu. Dia juga akan mengembangkan bisnis jasa pertambangan dan logistiknya dengan baik. Dia berekspansi ke hilir. Dia punya rencana itu. Dia akan berekspansi ke hilir. Sektor ketenaga listrikan yang akan ditingkatkan. Dia akan fokus pada minyak dan gas untuk mengikut sertakan batu bara sebagai bahan bakar untuk penggunaan dalam negeri. Dia berintegrasi dengan seluruh masyarakat setempat, dengan karyawan asing lokal. Dia juga mengembangkan deposit batu bara. Dia juga mengembangkan program yang berfokus pada pasar potensial. Seperti batu bara dari PT Adaro ini, dia punya tingkat sulfur yang sangat rendah, jadi manfaatnya besar seperti itu. Manajemen pengendaliannya seperti apa? Dia punya controlling, contohnya adalah controlling ini merupakan satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, koreksi kepada bawahan, apapun itu, kepada proses dari produksi dan sebagaimana macamnya. Seperti itu. Jadi dia berencana mengesahkan kode etik dan sudah disahkan sebenarnya karena itu pada tahun 2016, kode etik mengenai kebijakan seleksi dan peningkatan kemampuan pemasukan atau pemasok atau vendor. Saat ini, perseroan memiliki divisi Business Process and Procurement yang bertugas untuk membuat kebijakan yang mengatur kriteria apa nih, persyaratan apa bagi pemasok atau vendor yang dalam proses pengadaan barang dan jasanya itu diperlukan. Kebijakan ini fungsinya apa? Mutu harus dipertahankan, transparansi, perbaikan berkelanjutan dan dalam memperoleh barang dan jasa, juga keselarasan terkait SOP pada masing-masing lini dari perseroannya. Dikendalikan pula kebijakan tentang hak-hak kreditur. Perseroan memiliki kebijakan tentang transaksi pembiayaan yang berlaku bagi setiap anak perusahaan. Dalam proses penambangan ada kecelakaan yang terjadi. Ada juga bahaya yang dimungkinkan terjadi seperti kecelakaan dan sebagainya. Pihak perusahaan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, karyawan juga berkewajiban menjaga setiap fasilitas yang ada. Tentunya ada juga di situ controlling terkait kesehatan dan keselamatan kerja dari PT Adaro Energi, apalagi kondisi dari pertambangan. Jadi dia fungsi controllingnya juga senantiasa melekat agar keamanan itu terus ada. Seperti itu. Terima kasih. Baik, bab 4 adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. PT Adaro Energi adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Adaro Energi telah berkembang menjadi organisasi yang terintegrasi secara vertikal dengan anak-anak perusahaan yang berpusat pada energi termasuk pertambangan, transportasi dengan kapal besar, pemuatan di kapal, pengerukan, jasa pelabuhan, pemasaran, dan penghasil listrik. Perusahaan ini mengoperasikan pertambangan batu bara tunggal terbesar di Indonesia, yaitu di Kalimantan Selatan, dan bertujuan menjadi grup pertambangan dan energi besar di Asia Tenggara. Kesimpulan yang pertama adalah proses manajemen di PT Adaro Energi. PT Adaro Energi merupakan sebuah perusahaan yang menggunakan organisasi garis dan staf. Hal ini disimpulkan karena terdapat pembagian mulai dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Departemen Direksi. CFO, CLO, CHRG, AIT,
dengan berbagai macam divisi di dalamnya. PT Adaro bergerak dalam berbagai bidang, misalnya di energi dan logistik. Berbagai macam regulasi dan legalitas ada dibagi ke dalam berbagai bidang. Tentunya dengan struktur ini, spesifikasi tugas dan alur koordinasi yang terjadi akan berbeda-beda. Dewan Direksi memiliki satu presiden, satu wakil, dan 3 direktur, yang tentunya direktur ini membawai divisi-divisi dengan tujuan yang berbeda-beda, dengan dikepalai oleh head divisi. Dan lanjut di bawahnya akan ada staf atau bagian personalia. Dalam kasus manajemen, staf di bagian marketing akan membuat laporan terkait yang akan dikoordinasikan apapun yang dibutuhkan yang akan diarahkan ke bagian terkait. Yang nantinya akan diadakan rapat terkait sebagai bentuk laporan koordinasi ke otoritas di atasnya. Selanjutnya, manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Adaro Energi adalah Adaro akan mengejar pertumbuhan organik, Adaro akan menerapkan pendekatan yang disiplin terhadap pertumbuhan dan memprioritaskan permintaan pelanggan serta margin operasi. Adaro akan terus meningkatkan efisiensi di sepanjang rantai pasokan batubara dan berfokus terhadap pengendalian biaya. Adaro melanjutkan pengembangan terhadap bisnis jasa pertambangan dan logistik. Salah satu aspirasi Adaro adalah untuk memiliki bisnis ketenaga listrikan dan non-pertambangan batubara lainnya yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan. Adaro juga berekspansi ke hilir dengan memasuki sektor ketenaga listrikan. Adaro berintegrasi sebanyak mungkin dengan masyarakat setempat di mana seluruh karyawan baik asing maupun lokal tinggal di kota-kota setempat dan rekrutmen difokuskan pada masyarakat setempat yang dengan berkomitmen untuk mengadakan pelatihan dalam skala besar. Penggunaan jasa kontraktor secara maksimum juga dijadikan fokus operasional, terutama jasa kontraktor dan pemasok bila memungkinkan. Dalam pengembangan deposit batubara ini, yang pertama dilaksanakan adalah pengumpulan dana, dan di bulan Mei 1990 dilakukan pendekatan dengan sejumlah bank untuk memperoleh pembiayaan proyek sebesar 28 juta dolar Amerika. Para pemegang saham memberikan dana pembangunan sebesar 20 juta dolar Amerika dengan suku finansial komersil untuk konstruksi dan pembangunan kegiatan operasional Adaro dengan syarat bahwa kebutuhan dana yang lebih bersumber dari arus kas perusahaan. Adaro mengembangkan suatu program pemasaran yang berfokus pada pasar potensial di mana batubara Adaro yang mengandung tingkat sulfur dan abu yang sangat rendah dapat menawarkan manfaat yang besar. Adaro dihadirkan berbagai macam pengendalian dengan adanya sistem manajerial yang dikoordinasikan oleh head atau shift masing-masing divisi atau departemen. Tentu juga ditetapkan aturan-aturan yang berlaku secara internal untuk meningkatkan kinerja dari berbagai bidang. Selanjutnya yang terakhir adalah saran agar manajemen yang diimplementasikan dapat berjalan dengan yang diharapkan dan juga memberikan hasil yang efektif untuk PT Adaro, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk proses manajemen di PT Adaro, sebaiknya lebih ditingkatkan dalam perencanaan dengan selalu melakukan evaluasi anggaran sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada pada sistem tersebut, di mana kekurangan yang ada harus segera diperbaiki dan kelebihannya tetap dipertahankan. Yang kedua, untuk manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Adaro, sebaiknya mampu menerapkan sistem pengendalian diiringi dengan sistem pemantauan, karena untuk menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.